Oke ya, kita mulai untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah ini untuk kuliah hari ini kita akan membahas satu materi yang terkait dengan proses yang rekursif ya. Jadi rekursif ini adalah kalau kita lihat, ini sudah kelihatan ya di share screen-nya? Sudah. Sudah ya. Oke, jadi kalau kita bicara tentang sesuatu yang rekursif ya, bahwa rekursif ini merupakan alat atau cara untuk memecahkan masalah dalam suatu fungsi atau prosedur yang memanggil dirinya sendiri. Ya. Nah, fungsi atau prosedur yang memanggil dirinya sendiri itu yang dikatakan sebagai fungsi yang rekursif, ya. Nah, dengan demikian tidak semua fungsi itu bisa dijadikan sebagai fungsi yang rekursif, karena fungsi yang bisa dijadikan sebagai fungsi yang rekursif itu adalah fungsi-fungsi yang menangani proses-proses yang memang juga rekursif. Ya. Nah, saya ambil contoh di sini untuk membedakan mana sih sebenarnya proses yang termasuk sebagai proses yang rekursif dan mana sih sebenarnya yang tidak termasuk pada proses yang rekursif ya. Oke, saya ambil contoh misalnya kalau kita ya. Jadi misalnya kalau kita akan menghitung 5 pangkat, nulis pangkatnya gimana, gini aja ya, 5 pangkat 4 misalnya. Itu kalau secara perkalian dalam matematik, ya, kalau perkalian dalam matematik, 5 pangkat 4 itu kan dihitung dengan cara gimana? 5 kali 5, kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Ya. Jadi 5 pangkat 4 itu adalah 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, kalau Anda menghitung 5 pangkat 4 itu dengan cara perkalian seperti ini bukan rekursif. Kenapa? Karena di sini kalau tadi dikatakan bahwa sebuah proses yang rekursif itu adalah proses yang berisi proses itu sendiri. Sebuah fungsi yang rekursif itu adalah fungsi yang memanggil fungsi itu sendiri. Artinya apa? Sebuah proses itu dikatakan rekursif kalau di dalamnya itu juga ada proses untuk menghitung hal yang sama. Ya, kalau Anda lihat di sini, di sebelah kiri ini adalah menghitung pangkat, tapi di sebelah kanan ini adalah perkalian. Ini kan bukan proses yang sama. Yang kiri menghitung pangkat, yang kanan adalah perkalian. Tapi kalau misalkan 5 pangkat 4 itu kita nyatakan sebagai ini, ya. Jadi kalau 5 pangkat 4 itu kan 5 sebanyak 4 kali. Nah, kalau saya ambil di belakang ini 5 sebanyak 3 kali, itu kan sama dengan apa? 5 kali 5 kali 5 itu sama dengan apa? Perkalian, Pak. Iya. Kalau 5 pangkat 4 tadi kan 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Tapi kalau 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali, itu sama dengan apa? Hah? Sama dengan apa? Sama pangkat 3. 5 pangkat. Ya. Jadi saya bisa menghitung 5 pangkat 4 itu dengan cara 5 kita kalikan dengan apa? 5 mana pangkatnya ini? 5 pangkat 3. Ya, Nah, kalau Anda lihat di sebelah kiri, itu ada proses untuk menghitung pangkat. Ya, di sebelah kanan juga ada proses untuk menghitung pangkat. Yang di kiri menghitung 5 pangkat 4, yang di kanan menghitung 5 pangkat 3, ya. Kemudian hasilnya baru dikalikan dengan 5, ya. Jadi kalau yang ini tadi, kenapa ini bukan rekursif? Karena di sebelah kiri menghitung pangkat, di sebelah kanan adalah perkalian. Tapi kalau kita nyatakan 5 pangkat 4 itu sebagai 5 kali 5 pangkat 3, maka ini yang dikatakan sebagai sesuatu yang rekursif.
rekursif. Kenapa? Karena di sebelah kiri ada proses menghitung pangkat, di sebelah kanan juga ada proses menghitung pangkat. Bahwa untuk mendapatkan 5 pangkat 4, kita harus menghitung dulu 5 pangkat 3, kemudian hasilnya dikalikan dengan 5. Ya. Kemudian kalau kita mau menghitung 5 pangkat 3, itu didapatkan dari mana? 5 kali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2. Ini pun juga sesuatu yang rekursif. Kenapa? Karena menghitung 5 pangkat 3, kita harus menghitung dulu 5 pangkat 2, hasilnya dikalikan dengan 5. Jadi, sebelum kita bisa menghitung 5 pangkat 4, maka kita harus menghitung dulu 5 pangkat 3. Sebelum kita bisa menghitung 5 pangkat 3, maka kita harus menghitung dulu 5 pangkat 2. Untuk menghitung 5 pangkat 2, 5 pangkat 2 itu didapatkan dari mana? 5 dikalikan dengan 5 pangkat 1. Nah, 5 pangkat 2 didapatkan dari 5 kali 5 pangkat 1. Ya, artinya sebelum kita bisa menghitung 5 pangkat 4, maka nanti kita harus menghitung dulu 5 pangkat 2. Kita harus menghitung dulu 5 pangkat 3. Ya. Untuk mendapatkan 5 pangkat 1, ya. Untuk mendapatkan 5 pangkat 2 tadi, kita harus menghitung dulu 5 pangkat 1. Ini pun juga sesuatu yang rekursif ya, pernyataan ini. Di sini. Oke, kemudian untuk menghitung 5 pangkat 1, caranya gimana? 5 kali 5. 5 pangkat 1, 5 kali 5. 5 kali 5 lah 25. 5 pangkat 1 berapa? 5 pangkat 1, Pak. 5. Tuh, masa menghitung 5 pangkat 1 tuh 5 kali 1. 5 kali 1. Atau kalau saya saya hentikan proses rekursinya sampai di sini, bahwa 5 pangkat 1 itu kan sama dengan 5. Iya. 5. 5 pangkat 1. Kalau 5 pangkat 0 berapa? 0. 5 pangkat 0, Pak. 1. Jadi kita bisa menghentikan di sini 5 pangkat 5 itu sama dengan 5 pangkat 1 sama dengan 5, atau kalau mau diteruskan sampai dengan 0 bahwa 5 pangkat 1 itu sama dengan bahwa 5 pangkat 1 itu sama dengan 5 kali 5 pangkat 0, ya. Kemudian 5 pangkat 0 itu sama dengan berapa? Sama dengan 1. 1. Ya. Jadi yang ini masih rekursif juga, ya. Karena untuk menghitung 5 pangkat 1 kita harus menghitung dulu 5 pangkat 0, kemudian hasilnya dikalikan dengan 5. Nah, kondisi terakhir inilah yang dikatakan sebagai batas rekursif. Ya. Kenapa? Karena di sini sudah bukan rekursif lagi, bahwa 5 pangkat 0 itu didapatkan sama dengan 1. Bukan 5 kali 5 pangkat min 1. Salah malah hasilnya. Bahwa 5 pangkat 0 itu adalah 1. Nah, ini yang dikatakan sebagai batas rekursi. Artinya apa? Kalau kita lihat bahwa untuk menghitung 5 pangkat 4, maka kita harus menghitung dulu 5 pangkat 3. Untuk menghitung 5 pangkat 3, kita harus hitung dulu 5 pangkat 2. Untuk menghitung 5 pangkat 2, kita harus hitung dulu 5 pangkat 1. Untuk menghitung 5 pangkat 1, kita harus hitung dulu 5 pangkat 0. Untuk menghitung 5 pangkat 0, nah kita tidak perlu masuk lagi sampai menghitung 5 pangkat min 1, tetapi langsung dihentikan di sini bahwa 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. Inilah yang dikatakan sebagai batas rekursif. Ya. Nah, dari 5 pangkat 0 yang sama dengan 1, itu kita pakai untuk menghitung 5 pangkat 1. Dari 5 kali 5 pangkat 0 itu sama dengan berapa? Ya, kita kan sudah mendapatkan 5 pangkat 0 sama dengan 1. Maka 5 pangkat 1 itu bisa dihitung. 5 pangkat 1 itu didapatkan dari 5 kali 5 pangkat 0. 5 pangkat 0-nya berapa? 1. Berarti 5 pangkat 1, 5 kali 1. Ya. 5 kali 1, 5 kali 1 sama dengan 5. Nah, 5 pangkat 1 sama dengan 5, ini kita pakai untuk menghitung 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 didapatkan dari mana? 5 kali 5 pangkat 1.
5 pangkat 1-nya tadi sama dengan 5, maka 5 pangkat 2 itu adalah 5 kali 5 sama dengan 25. Ya. Kemudian 5 pangkat 2 yang sama dengan 25 ini kita pakai untuk menghitung apa? 5 pangkat 3. Jadi 5 pangkat 3 itu adalah 5 kali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2-nya 25, maka 5 pangkat 3 itu adalah 5 kali 25. Sama dengan 125. 5 pangkat 3 itu kita pakai untuk menghitung 5 pangkat 4. Ya, 5 pangkat 4 itu didapatkan dari 5 kali 5 pangkat 3, di mana 5 pangkat 3-nya adalah 125. Jadi 5 pangkat 4 itu adalah 5 kali 125 sama dengan 625. Nah, inilah yang dikatakan sebagai apa? Proses yang rekursif, ya. Jadi saya ulangi, untuk menghitung 5 pangkat 4, maka kita harus menghitung dulu 5 pangkat 3, hasilnya dikalikan dengan 5. Kenapa di sini dikatakan sebagai rekursif? Karena sebelah kiri menghitung pangkat, untuk bisa menghitung pangkat, kita harus menghitung pangkat juga, tapi dengan pangkat yang berbeda. 5 pangkat 4 dihitung dari 5 pangkat 3, 5 pangkat 3 dihitung dari 5 pangkat 2, 5 pangkat 2 dihitung dari 5 pangkat 1, 5 pangkat 1 dihitung dari 5 pangkat 0, 5 pangkat 0 bukan dihitung dari 5 pangkat min 1, tapi 5 pangkat 0 itu adalah 1. Nah, ini yang dikatakan sebagai batas rekursif. Di mana batas rekursif itu nanti yang akan menjadi syarat rekursif. Ya, artinya bahwa sebuah proses yang rekursif itu harus ada batas rekursifnya. Karena kalau tidak ada batas rekursifnya itu tidak bisa dijadikan sebagai fungsi yang rekursif. Jadi fungsi yang rekursif itu membutuhkan syarat rekursif. Syarat rekursifnya apa? Berupa batas rekursif. Nah, ini yang kalau kita bicara masalah menghitung pangkat, maka 5 pangkat 0 inilah yang dikatakan sebagai batas rekursif. Kenapa? Karena 5 pangkat 0 itu kita nilai sama dengan 1, bukan dihitung dari 5 kali 5 pangkat min 1. Ya, jadi ini yang dikatakan sebagai batas rekursif. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Halo? Paham, Pak. Halo? Kalau nggak ada batasnya berarti nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau ini tadi kita nyatakan sebagai fungsi ya, maka fungsi untuk menghitung 5 pangkat 4 itu harus memanggil fungsi untuk menghitung 5 pangkat 3. Fungsi untuk menghitung 5 pangkat 3 itu harus memanggil fungsi untuk menghitung 5 pangkat 2. Fungsi untuk menghitung 5 pangkat 2 itu harus memanggil fungsi untuk menghitung 5 pangkat 1. Kemudian fungsi untuk menghitung 5 pangkat 0 itu tidak lagi memanggil fungsi untuk menghitung 5 pangkat min 1, tapi fungsi untuk menghitung 5 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Ya, sehingga nanti prosesnya akan kembali ke atas. Nah, dari yang didapatkan untuk 5 pangkat 0 itu dipakai untuk apa? Menghitung 5 pangkat 1, di mana 5 pangkat 1 itu adalah 1 kali 5. 5 pangkat 0-nya kan sama dengan 1. Ya. Kemudian hasil dari 5 pangkat 1 itu dipakai untuk menghitung 5 pangkat 2. Hasil dari 5 pangkat 2 itu dipakai untuk menghitung 5 pangkat 3. Hasil dari 5 pangkat 3 itu dipakai untuk menghitung 5 pangkat 4. Jadi ke bawah ini seolah-olah seperti memanggil fungsi, sedangkan kembali ke atas ini untuk mengirimkan hasilnya yang dipakai untuk menghitung pangkat-pangkat sebelumnya. Ya, itu yang dikatakan sebagai rekursif, yang nanti bisa kita nyatakan sebagai fungsi yang rekursif. Ya, oke, saya ini lagi. Kalau kita notasi sebentar. Penjumlahan ini ya, misalnya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4, nah, ditambah 5 misalnya ya. Itu kalau ini misalnya kita hitung satu langsung ya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 atau sigma itu simbolnya gimana ya? Sebentar. Jadi simbol, tahu simbol matematik sigma ya, jumlah ya. Halo? Halo? Iya, Pak, tahu, Pak. Tahu, Iya, Pak. tahu. Iya.
Wis tak tulis gini aja wis sigma jumlah itu daripada gini. Sorry. Sesuai nanti. Gini aja. Jumlah, saya hitung jumlah 5 itu kan didapatkan dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Ya. Kalau Anda membuat pernyataan seperti ini bukan rekursif. Kenapa? Karena sebelah kiri menghitung jumlah, ya, jumlah 5, sebelah kanan penjumlahan biasa. Ya, tapi coba perhatikan di sini. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 itu sama dengan apa? Sama dengan apa? Halo? Kalau jumlah 5 itu kan dihitung dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 5. Maka kalau saya mengatakan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 itu sama dengan apa? Jumlah 4. Jumlah 4. Jadi jumlah 5 itu bisa didapatkan dari jumlah 4 ditambah 5. Nah, kalau pernyataan seperti ini yang dikatakan sebagai rekursif. Artinya apa? Untuk bisa menghitung jumlah 5, kita harus menghitung dulu jumlah 4. Untuk bisa menghitung jumlah 4, kita harus menghitung dulu jumlah 3, hasilnya ditambah 4. Untuk menghitung jumlah 3, kita harus hitung dulu jumlah 2, hasilnya ditambah 3. Untuk menghitung jumlah 2, kita harus hitung dulu Jumlah 1. Jumlah 1, hasilnya ditambah dengan 2. Untuk menghitung jumlah 1, jumlah 1, Jumlah 1. Jumlah 1 kan sama dengan 1, toh ya? 1, Pak. Nah, 1. jumlah 1 sama dengan 1, inilah yang dikatakan sebagai apa? Batas rekursif. Jadi proses rekursif untuk menghitung jumlah berhenti sampai dengan jumlah 1. Artinya kalau yang dihitung itu jumlah 1, ya langsung kita isi dengan 1. Langsung nilainya 1. Tidak perlu lagi memanggil jumlah 0. Tapi kalau kita menghitung jumlah 2, hitung dulu jumlah 1. Jumlah 1-nya berapa? 1. Berarti ini sama dengan apa? Ya, 1 ditambah 2. apa? Halo? Jumlah 1 sama dengan 1. Jumlah 2 sama dengan jumlah 1 ditambah 2. Jadi jumlah 1-nya sama dengan berapa? Sorry, jumlah 2-nya berapa? 3. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ya, jumlah 3 sama dengan jumlah 2 ditambah 3. Berarti jumlah 3-nya berapa? 3 ditambah 3 sama dengan 6. Ya. Jumlah 4 sama dengan jumlah 3 ditambah 4. Jumlah 3-nya berapa? 6 ditambah 4 sama dengan 10. Jumlah 4, jumlah 5 sama dengan jumlah 4 ditambah 5. Jumlah 4-nya berapa? 10 tambah 5. 10 tambah 10 5. tambah 5 sama dengan 5. Jadi kalau kita hitung secara rekursif, ini ya, jumlah 5 itu sama dengan 15. Kalau kita tidak hitung secara rekursif pun, ini juga sama dengan berapa? 15. Ya. Nah, pertanyaan sekarang kenapa kita harus menggunakan yang rekursif? Yang tanpa rekursif pun bisa. Ya kan? Kalau ini kita hitung langsung, misalkan kalau yang bukan rekursif itu biasanya dengan menggunakan iterasi. Ya, sama dengan ini. Ya, yang pangkat tadi kalau kita tidak menggunakan fungsi yang rekursif, maka pangkat dari bilangan itu dihitung dengan menggunakan teknik iterasi, ya, perulangan. Nah, kalau rekursif caranya seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tidak dengan rekursif aja bisa, kenapa harus pakai yang rekursif? Nah, Anda bisa melihat nanti secara pemrograman, kalau kita menggunakan fungsi yang rekursif, perintah di pemrogramannya itu akan lebih sederhana, akan lebih efisien dibandingkan dengan yang tidak rekursif. Tapi syaratnya Anda harus paham dulu yang dimaksud dengan rekursif itu seperti apa. Jadi sebelum Anda membuat fungsi rekursif, Anda harus paham dulu proses rekursif itu seperti apa.
syaratnya apa? Setiap proses yang dijadikan rekursif, setiap proses yang dijadikan dalam fungsi yang rekursif, itu harus ada syarat batasnya. Ya. Nah, nanti saya akan tunjukkan kalau kita menghitung pangkat yang non rekursif, yang bukan rekursif dengan iterasi, dibandingkan dengan yang rekursif, jumlah baris programnya itu akan lebih efisien, akan lebih sedikit. Bahkan kalau kita bicara tentang pemrograman yang dipakai untuk aplikasi-aplikasi dalam struktur data, katakanlah dalam stack ya, dalam queue, dalam B3, itu jauh lebih efisien, jauh lebih gampang menggunakan fungsi yang rekursif dibandingkan dengan yang bukan rekursif. Ya, jadi meskipun kondisinya sama-sama bisa dipakai, baik fungsi yang non rekursif maupun fungsi yang rekursif, tapi kalau kita bicara tentang efisiensi dalam pemrograman, fleksibilitas dalam pemrograman, maka fungsi yang rekursif itu jauh lebih efisien dibandingkan dengan fungsi yang non rekursif. Ya, oke, sampai di sini proses rekursif yang dimaksud sudah bisa dipahami. Sudah, Pak. Oke ya, nah sekarang saya lanjutkan dulu materinya sebelum nanti kita masuk ke contohnya. Ya, saya pindah dulu ya. Sampai mana tadi? Ini ya. Oke, jadi teknik pemecahan masalah yang powerful dan dapat digunakan kita dapat terjadi berulang kali. Jadi dalam proses iterasi, seperti saya katakan tadi, yang non rekursif yang diselesaikan dengan iterasi, nanti kita bisa pakai dalam pemrograman C, itu kan ada struktur for, while, ya, do while dan seterusnya. Tapi kalau kita menggunakan fungsi yang rekursif, secara eksplisit kita tidak menjumpai bentuk struktur iterasi seperti ini. Ya, kita tidak menjumpai bentuk struktur iterasi seperti ini. Kenapa? Karena sebenarnya proses berulang kalinya itu adalah dinyatakan dengan apa? Dengan fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Ya, fungsi yang memanggil dirinya sendiri, baik yang langsung maupun tidak langsung. Ya. Oke, nah ini contoh proses yang lain yang dikatakan faktorial, tapi saya tidak mencontohkan proses ini. Nanti kita pakai contoh yang sudah saya jelaskan tadi, tapi sebenarnya ini semuanya adalah proses yang rekursif. Nah ini tadi ya, kita pakai contoh untuk yang kasus yang pertama, penjumlahan tadi. Kita akan menghitung jumlah deret bilangan sampai dengan n, ya, tapi dengan cara yang rekursif, bukan iterasi. Kalau iterasi, atau kita buat dua-duanya ya, kita buat dua-duanya, yang satu pakai iterasi, yang satu pakai rekursi. Nanti biar Anda tahu bedanya ya. Oke, kita coba menyelesaikan kasus yang pertama. Oke ya, seperti biasa. Oh ini kok kecil sekali. Bentar. Compiler editor option ya. Fontnya sebagai 14 saja. Sudah bisa dilihat atau masih kurang besar? Untuk fontnya. Sudah ya. Include ya seperti biasa. Nah, ini kita pakai fungsi juga untuk menghitung jumlah deret tadi ya. Tapi ini fungsinya tidak rekursif. Misalkan di sini saya kasih nama fungsinya adalah hitung deret ya. Hitung deret, batasnya adalah
kita kasih nama aja N misalnya ya. Sesuai tadi kita ini, tak tulis di sini aja lah. Biar nanti kalau menghitung ini ya, menghitung total deret bilangan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai dengan N ini ya. Nah, permasalahannya seperti ini. Oke. Jadi yang ini yang hitung deret ini nanti yang bukan rekursi, kemudian yang rekursi nanti saya masukkan di sini ya. Langsung aja biar Anda tahu bedanya. Ini yang rekursi, integer saya kasih nama rekursi deret misalnya. Nah, gini ya. Integer n. Oke. Nah, nanti biar tahu bedanya. Oke, sekarang kita masukkan dulu bilangannya yang batas n-nya ya. Jadi kita kasih variabel n, kita masukkan dulu batas deretnya, ya. Kita simpan di variabel n. Oke, mungkin sekalian ini ya kita masukkan untuk totalnya, ya total deretnya. Oke, nah kalau kita sudah, maka untuk menghitung berapa total deret sampai dengan n, kita akan memanggil fungsi ini, yang non rekursif dulu, ya. Jadi ini kita kasih ini aja dulu pesan dihitung dengan fungsi non rekursif ini ya. Nah, nanti hasilnya jadi total sama dengan apa? Hitung deret dengan mengirimkan apa? N. Integer n. Dengan mengirimkan N. Cout kita tampilkan di sini total deret sama dengan total ya. Nah, ini. Oke. Kemudian nanti yang kedua kita akan menghitung totalnya itu tapi dengan menggunakan fungsi yang rekursif. Nah, nanti hasilnya sama enggak? Kita coba. Jadi yang ini dihitung dengan fungsi rekursif. Ini tadi non rekursif, yang ini rekursif. Nah, yang rekursif itu namanya adalah rekursif deret. Ini ya, sama memanggil fungsi rekursif deret ini dengan mengirimkan n. Jadi ini memanggil, saya kasih keterangan, memanggil fungsi bukan rekursif. Kalau yang ini memanggil fungsi rekursif. Nah, nanti biar ada tahu bedanya. Oke, sekarang yang kita selesaikan dulu fungsi yang non rekursif untuk menghitung total deret 1 sampai dengan n. Kalau kita pakai, nah ini yang dikatakan bahwa kita menghitungnya dengan menggunakan apa? Iterasi. Jadi pasti menggunakan for, menggunakan while, menggunakan do while dan seterusnya. Secara eksplisit kita melihat di situ ada. Tapi nanti di dalam fungsi yang rekursif tidak ada. Kita tidak menggunakan struktur seperti ini. Ya, oke, kita coba yang ini dulu. For integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, ini ya, i plus plus, ini kita definisikan dulu totalnya, total sama dengan 0. Jadi untuk menghitung total deret 1 sampai dengan n, total sama dengan total ditambah i. Ya, betul ya. Total sama dengan total ditambah i. Kemudian apa? Return total. Sudah selesai untuk yang non rekursif. Nah, sekarang untuk menyatakan fungsi yang rekursif itu gampang. Kita kembali ke bentar, saya simpan dulu. Nah, ya. Untuk menyatakan fungsi yang rekursif, kita lihat ya bahwa rekursif dari deret tadi kan dihitung dengan cara ini ya. Misalkan kalau jumlah
5 itu dihitung dari jumlah 4 ditambah 5. Jumlah 4 dihitung dari jumlah 3 ditambah 4. Jumlah 3 dihitung dari jumlah 2 tambah 3. Jumlah 2 dihitung dari jumlah 2 ditambah Perlu di-share jumlah screen, Pak. 1 ditambah belum ya. Oke, jadi untuk membuat fungsi yang rekursif kita kembalikan lagi ke konsep penghitungan deret ya, jumlah deret tadi. Bahwa untuk menghitung jumlah deret 5 itu kan dihitung dari jumlah deret 4 ditambah 5. Untuk menghitung jumlah deret 4 itu dihitung dari jumlah deret 3 ditambah 4. Untuk menghitung jumlah deret 3 dihitung dari jumlah deret 2 ditambah 3. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau menghitung jumlah deret n itu didapatkan dari mana? Kalau jumlah 5 dari jumlah 4 ditambah 5. Jumlah 4, jumlah 3 ditambah 4. Jumlah 3, jumlah 2 ditambah 3. Kalau jumlah n didapatkan dari mana? Jumlah n min 1 ditambah n. Ya. Betul. Halo? Iya Pak, betul. Betul ya. Jadi jumlah n ya itu didapatkan dari jumlah n min 1 ditambah n. Dengan syarat apa? Kalau yang dihitung itu bukan jumlah 1. Jadi kalau n-nya 1, maka jumlahnya 1. Tapi kalau n-nya belum 1 atau n-nya bukan 1, maka jumlah n itu didapatkan dari jumlah n min 1 ditambah n. Jadi dalam menyatakan fungsi yang rekursif nanti, yang pertama kita cek dulu syarat batasnya. Jika n-nya ini sama dengan 1, ya, batas rekursifnya ini, jika n-nya sama dengan 1, maka ini total ya sama dengan atau jumlah sama dengan 1 ya. Tapi kalau tidak ya else, maka jumlahnya didapatkan dari mana? Bahwa jumlah ini jumlah n ya. Nah, ini jumlah n sama dengan 1. Kalau tidak ya jumlah n itu didapatkan di mana? Jumlah n sama dengan jumlah n min 1 ditambah dengan n. Sudah selesai. Ini sudah menyatakan yang rekursif ya. Jadi kita cek dulu syarat batasnya. Kenapa? Karena batas rekursif itu harus ada, bahwa untuk menghitung jumlah deret, batas rekursifnya itu pada saat menghitung jumlah 1 atau pada saat n-nya sama dengan 1. Jadi jika n sama dengan 1, maka jumlah n sama dengan 1. Jika tidak, maka jumlah n itu dihitung dari jumlah n min 1 ditambah dengan n. Ya, paham ya? Oke, kita kembali ke ini ya. Nah, jadi gampang saja sebenarnya di sini untuk menyatakan fungsi rekursif sama dengan yang ada di Microsoft Word tadi. Jadi kita cek dulu batasnya. Bahwa batas untuk menghitung total deret tadi pada saat apa? Pada saat n-nya sama dengan 1. Pada saat n-nya sama dengan 1, maka yang dikembalikan itu adalah angka 1. Jika tidak, apa yang dilakukan? Bahwa untuk menghitung rekursif deret sampai dengan n itu kan didapatkan dari apa? Didapatkan dari menghitung rekursif deret untuk n min 1. Nah, ini baru hasilnya ditambah dengan n. Nah, ini ya. Jadi untuk mendapatkan rekursif deret sampai dengan n, untuk n yang sama dengan 1, nilainya adalah 1. Tapi kalau n-nya masih belum 1, maka yang dilakukan apa? Untuk menghitung deret sampai dengan n, kita panggil menghitung deret sampai dengan n min 1, hasilnya ditambah dengan n. Sama dengan ini tadi kan pernyataannya? Mana tadi? Nah ini. Bahwa untuk menghitung deret n itu didapatkan dari deret sampai dengan n min 1 ditambah n. Ya, di fungsinya juga sama. Anda lihat. Ya, di fungsinya juga sama. Kalau n-nya tidak sama dengan 1, kita tidak menghitung jumlah 1, ya, maka jumlah n itu didapatkan dari jumlah
N-1 ditambah dengan N. Nah, inilah yang dikatakan bahwa fungsi yang rekursif itu adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Anda lihat di dalam fungsi rekursif deret, ini ya. Ini kan fungsi rekursif deret. Di dalamnya ada pernyataan yang memanggil fungsi rekursif deret juga. Jadi fungsi rekursif deret dipanggil dari fungsi rekursif deret. Tapi kalau yang ini, ya, kalau yang ini memanggil fungsi rekursif deret dari fungsi main. Ya, tapi yang ini memanggil fungsi rekursif deret dari fungsi rekursif deret. Jadi fungsi rekursif itu adalah fungsi yang dipanggil dari dirinya sendiri. Dan proses pemanggilannya ini sebenarnya juga sebuah iterasi berulang kali. Tapi secara eksplisit kita tidak menjumpai di sini ada apa? Struktur for, struktur while dan seterusnya. Jadi proses pemanggilannya yang berulang kali. Kalau di sini proses penghitungannya yang berulang kali dengan menggunakan struktur iterasi. Ya, jadi pemanggilan fungsi rekursif deret ini akan terus dilakukan. Berhenti sampai kapan? Berhenti pada saat apa? N-nya sama dengan 1. Pada saat N sama dengan 1, kita tidak lagi memanggil fungsi rekursif deret, tapi langsung mengembalikan angka 1. Nah, dari angka 1 yang dihasilkan inilah nantinya yang dipakai untuk apa? Untuk menghitung jumlah 2. Dari jumlah 2 menghitung jumlah 3. Jumlah 3 menghitung jumlah 4 dan seterusnya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita coba programnya. Halo? Halo? Kalau rekursif itu syaratnya harus ada if berarti Pak ya? Jadi bukan syarat, kalau apa, saya tidak mengatakan bahwa fungsi rekursif itu harus ada if, tidak. Bahwa dalam fungsi rekursif itu harus ada batas rekursif supaya pemanggilannya ini ada selesainya. Nah, untuk menyatakan batas rekursif itu biasanya dengan menggunakan if, kan namanya pengecekan kondisi. Sudah sampai batas rekursif atau belum pemanggilannya? Kalau belum, ya lanjutkan lagi. Kalau sudah, selesai. Nah, makanya gunakan apa? If, ya. Jadi bukan karena rekursif terus menggunakan if, tidak. Bahwa rekursif itu harus ada batas rekursinya. Pemanggilan fungsi rekursif itu harus ada selesainya. Kapan selesainya? Kalau sudah sampai batas rekursif. Cara ngeceknya gimana? Apakah sudah sampai batas rekursif atau belum? Dengan menggunakan if. Ya, bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa ya. Oke. Mau dicoba dulu ini? Boleh Pak. Juga. Boleh, Oke ya, coba dulu ya. Oke, mudah-mudahan sudah nggak ada error. Jadi kalau kita jalankan ya seperti ini. Ini ya. Jadi kita masukkan batas deretnya tadi supaya kita bisa cek apakah programnya benar atau salah juga. Kita sampai 5 aja ya. Kalau 5 tadi totalnya berapa? 15 ya, kalau nggak salah ya. Iya. Iya. Halo. Oke. Nah, deret sampai dengan 5 kalau dihitung dengan yang non rekursif tadi hasilnya 15, dihitung dengan fungsi yang rekursif hasilnya juga 15. Ya. Paham ya? Halo? Iya Pak, paham Pak. Bisa diterima? Jadi Anda lihat yang Anda bisa bandingkan yang bukan rekursif dengan yang rekursif. Kalau yang rekursif kita tidak melihat di sini ada struktur for, ada struktur while, ada iterasi, tidak ada. Kalau yang non rekursif kita selesaikan dengan iterasi. Ini ya. Ini yang non rekursif. Ya, rekursif. Kemudian ini yang rekursif. Nah, nanti silakan sebagai latihan, tadi kan saya sudah jelaskan konsep rekursif untuk yang menghitung pangkat tadi ya, yang ini, yang menghitung pangkat. Ini silahkan diselesaikan dengan fungsi yang rekursif. Jadi Anda harus membuat generalisasi dulu dari proses yang Anda lihat seperti ini. Seperti ini tadi ya, kita menghitung jumlah 5, jumlah 4, dan seterusnya. Kemudian kita generalisasi
bahwa jumlah n itu dihitung dari jumlah n-1 ditambah n. Sedangkan batas rekursifnya pada saat n sama dengan 1. Nah, berarti untuk menghitung pangkat ini ya, kalau kita lakukan generalisasi, pangkat n itu dihitung dari ya, pangkat n itu dihitung dari pangkat 2 dihitung dari 5 kali 5 pangkat 1. Pangkat 3 dihitung dari 5 pangkat 2 kali 5. Pangkat 4 dihitung dari 5 pangkat 3 kali 5. Berarti pangkat n itu dihitung dari pangkat Halo? Pangkat n itu dihitung dari apa sih? Kalau Pangkat saya ambil N contoh min misalkan 1. 5 pangkat 3 itu dihitung dari 5 kali 5 pangkat 2. Kalau n-nya 3, berarti 2 ini apa? Min 1. N min 1. Jadi pangkat n itu dihitung dari pangkat n min 1 dikalikan apa? N. 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 Ya. Jadi ini nanti yang bisa Anda pakai di dalam fungsi yang rekursif, bahwa batasnya itu adalah pada saat n sama dengan 0, pada saat pangkatnya sama dengan 0. Jadi if, atau ini biar saya kasih pangkat di sini adalah hitung pangkat biar ada bedanya. Jadi hitung pangkat n itu didapatkan dari hitung pangkat n min 1 kali n. Nah, syarat dari rekursinya apa? Jika apa? Pangkatnya sama dengan 1. Kalau pangkatnya sama dengan 1, maka yang dikembalikan apa? Sorry, 0 ya, bukan 1 ya. Kita tadi berhenti sampai dengan 0. Ya. Jika pangkatnya sama dengan 0, maka return 1. Karena 5 pangkat, berapapun bilangan kalau dipangkatkan 0 itu adalah 1. Jika tidak, else ya, kita panggil lagi fungsi apa? Hitung pangkat. Hitung pangkat Hitung pangkat. N. Ya, sorry ini returnnya. Nah, seperti ini, return, hitung pangkat, apa? Dengan mengirimkan n min 1. Hasilnya dikalikan dengan n. Sudah, selesai. Ya, ini adalah rekursif untuk menghitung pangkat. Ya. Nah, untuk inputnya nanti 2, bilangannya dan pangkatnya. Ya, jadi yang mau dihitung bilangan berapa, kemudian pangkatnya berapa. Misalnya 5 pangkat 4, atau 2 pangkat 3, atau 6 pangkat 10 misalnya. Ya. Oke. Coba silahkan dicoba aja nanti untuk yang rekursif. Harus pakai return, Pak ya? Loh kan harus ada nilai yang dikembalikan toh. Kalau kita mau menghitung 3, kita harus hitung 2 dulu. Hasil dari penghitungan 2 ini yang dikembalikan. Supaya apa? Supaya bisa menghitung 5 pangkat 3. Jadi mesti ada nilai baliknya dari fungsi rekursif. Ya. Supaya bisa dipakai untuk menghitung proses yang lain kan gitu. Kita mau hitung 5 pangkat 3, kan kita harus dapatkan dulu 5 pangkat 2. Setelah selesai menghitung 5 pangkat 2, hasilnya kita kirimkan balik ke sini. Supaya apa? Supaya bisa dihitung 5 pangkat 3. Terus seperti itu. Jadi ke bawah ini memanggil fungsi, ya, kembali ke atas ini adalah mengembalikan nilai. Supaya terakhir nanti bisa dihitung 5 pangkat 4. Ya, ini 5 pangkat 4 didapatkan dari 5 pangkat 3 dikalikan 5. Ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kira-kira Anda butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan ini? Nanti biar ada nilai tambah, nanti langsung aja jawabannya diupload di Elitak ya. Nanti saya sediakan tempatnya. Anda butuh waktu berapa lama? 30 menit, saya pikir cukup kan ya? Nanti yang contoh ini saya upload juga. Nanti silahkan dipakai untuk ini. Mengerjakan latihan yang ini, menghitung pangkat. 30 menit cukup ya? Halo? Halo? Siapa? Halo? Oke ya, 30 menit ya. Saya kasih waktu nanti sampai dengan jam. Habis ini ada kuliah kah? Ada kuliah? Ada Pak jam 12 tapi. Jam berapa? Ada Pak, ada Pak. Jam berapa? Setengah 10 ini? Jam 12 Pak Oh, mulainya. jam 12 ya. Berarti nggak apa-apa. Saya kasih waktu nanti diupload di Elitak sampai dengan jam 10 ya.
Sampai dengan jam 10 ya. Baik, Oke Pak. ya, 30 menit saya pikir cukup. Nah ini contohnya nanti saya upload juga di Elitak. Silakan nanti di-download, dipelajari. Anda pakai untuk mengerjakan latihan yang ini. Jadi soalnya menghitung ini ya. Soalnya ini menghitung pangkat. Sorry, saya stop dulu. Nah ini soalnya menghitung pangkat dari sebuah bilangan secara rekursif, ya, secara rekursif dengan fungsi rekursif. Ini menghitung pangkat dari sebuah bilangan dengan fungsi rekursif. Saya kasih waktu sampai jam 10 untuk diupload di Elitak nanti supaya Anda bisa mendapatkan tambahan nilai ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Uploadnya berupa apa, Pak? Kenapa? Berupa Program. dokumenter apa? Program aja langsung diupload programnya. Udah CPP-nya ya, Pak? Iya, CPP-nya kan hanya satu CPP aja kan ya. Oke. Format namanya apa, Pak? Format nama. Nama filenya. Ini sebentar, ini anu aja ya. Rekursi kemudian diikuti dengan 4 digit terakhir NIM ya. Baik, Pak. Ya, itu nanti untuk format namanya ya. Oke, cukup. Cukup, Pak. Oke ya, saya pikir gampang lah itu, coba dulu aja. Tapi prinsipnya kerjakan sendiri biar Anda ini, karena kalau yang namanya program kalau nggak ngerjakan sendiri ya nggak akan punya pengalaman dan tidak terasa kemampuannya ya. Jadi apapun nanti hasilnya silahkan dikerjakan sendiri ya. Oke. Oke ya. Oke. Untuk Ya Pak. hari ini ya mudah-mudahan bisa diterima materinya. Kita akhiri sampai sekian dan sampai ketemu lagi. Kalau hari Kamis masih libur ya, jadi kita ketemu di minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.